This is the garden. Banget dah pastinya. Biasa rame ngumpul, apalagi sama kaonang, kade. Sekarang pada sepi semuanya. Kangen juga tapi belum maghrib jemaat-jemaat. Udah lama ini. Kangen banget. Yang tadinya rame ini sepi. Pokoknya ya kangen gereja rame deh. Kangen juga sih, biasanya masak banyak yang negur, masak apa Mbak Ningsi, sekarang udah nggak ada. Sepi gitu, nggak ada anak-anak ibadah, nggak ada orang gitu, nggak ada kebaktian. Kalau saya sih rindu, saya pengen beribadah bersama-sama di gereja, bersama-sama dengan jemaat, silaturahmi. Karena kita sudah tidak bertemu, udah hampir 2 bulan, kangen juga sih. Ibadah online tuh nggak enak. Walaupun suka online saat ibadah. Kangen sih, pengen ibadah bareng, pengen pelayanan. Saya kangen ibadah seperti dulu lagi, bisa ibadah umum bersama, bisa ngikutin WBI, bisa ngikutin lansia, dan kita bisa berkumpul semua sama saudara seiman. Nggak bisa ketemu teman, sepi nggak ada teman-teman. Sedih banget. Sedih nggak bisa pujian penyembahan sama teman-teman di gereja, nggak bisa dengar firman bareng. Leona? Kangen sekolah minggu. Oma juga kangen ibadah hari Minggu, kangen ibadah GBI. Kapan ya COVID-nya nih selesai ya? Biar kita bisa sama-sama beribadah. Semoga COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa kembali beribadah bersama-sama. Ya kangen sih, biasanya kan ibadah sama teman bareng-bareng. Seperti seorang yang punya saudara, pengen juga ketemu kan, ibadah di dalam satu tempat yang sama. Tapi saya percaya dalam waktu dekat itu akan bisa terlaksana. Sudah kangen, pengen sekali ibadah di gereja sama-sama dengan yang lain seperti dulu. Tapi harus sabar, nunggu waktunya Tuhan sampai situasi pulih seperti dulu lagi. Kalau perasaan saya sedih dan beda saat kita beribadah di gereja sama beribadah di rumah. Pasti sedih, karena ibadah di gereja lebih enak daripada ibadah di rumah. Kangen melayani Tuhan dan kangen menyapa Pak Femi dan semua jemaat di GBI Fatmawati. Rindu banget, kangen banget melihat senyum jemaat, senang loh melihat semangat jemaat dan ibadah. Gimana gitu memuji Tuhan bersama-sama. Kalau ditanya apa yang paling dikangenin saya kita beribadah di gereja, menurut saya banyak banget. Beberapa di antaranya kita bisa saling bersalam-salaman, tegur sapa satu dengan yang lain, menanyakan kabar atau bahkan kita sharing satu dengan yang lain tentang apa yang kita dapatkan di hari-hari atau bahkan di minggu-minggu sebelumnya. Dan di situ kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan kemudian kita sama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, rame-rame kita berlompat, bersorak, bergirang, bahkan menari bagi kemuliaan nama Tuhan. Kemudian gak kalah penting kita bisa melayani Tuhan dan melayani sesama. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Shalom jemaat. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah GBI Fatmawati. Biar pengharapan, kekuatan, dan sukacita memenuhi hati kita. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Joel Berhitu. Selamat beribadah dan menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari setiap umat Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan. Kita mau terhubung secara roh. Mari bawa ucapan syukurmu, mari bawa penyembahanmu, mari bawa mazmurmu bagi nama Tuhan. Mari tinggikan Dia dengan segenap hati. Yang kami pandang hanya Engkau Yesus. Engkau Tuhan yang memimpin tuntun setiap langkah kami Bapa. Apapun keadaan kami pada hari ini Tuhan, kami tahu pasti Engkau Tuhan yang hidup, Engkau yang senantiasa ada untuk kami.
what you do. God, I look to you. You where my help comes from. Give me wisdom. You know just what to do. Mari kita naikkan pujian ini dari awal, katakan God, I look to you. I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you. You where my help comes from. Give me wisdom. You know just what to do. I will love you, Lord, my strength. I will love you, Lord, my shield. I will love you, Lord, my rock. Forever all my days I will love you, God. God, I look to you. I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you. You where my help comes from. Give me wisdom. You know just what to do. I will love you, Lord, my strength. I will love you, Lord, my shield. And I will love you, Lord, my rock. Forever all my days I will love you, God. I will love you.
Mari deklarasikan, katakan haleluya. Haleluya. Our God sing. Yes, Lord. Hallelujah, our God reigns. Hallelujah, our God reigns forever all my days. Hallelujah, 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 our God reigns. Hallelujah, our God reigns. Hallelujah, our God reigns. Forever all my days. Hallelujah. Mari umat Tuhan kita terus deklarasikan, katakan. Hallelujah, our God reigns. Hallelujah, our God reigns. Hallelujah, our God reigns forever all my days. Hallelujah. Hallelujah, our God reigns. Hallelujah, our God reigns. Hallelujah, our God reigns forever all my days. Hallelujah. Sing it one more time. Hallelujah, our God reigns. Hallelujah, our God reigns. Hallelujah, our God reigns forever all my days. Hallelujah. Forever all my days. Hallelujah. Forever all my days. Hallelujah. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari umat Tuhan angkat tanganmu, mari deklarasikan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.
besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Engkau sukacita kami, Bapa. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu. Kaulah Bapa kami yang sangat baik, Bapakku yang sangat ku cinta. Yes, Lord. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku
bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku, Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Shalom Jemaat Tuhan, kita bersyukur dan kita bertemu lagi dalam ibadah online hari ini. Dan saya percaya dimanapun kita berada, kita bisa merasakan kasih Tuhan. Kita bisa merasakan pelukan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Dan hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat sore hari ini. Kami bersyukur buat setiap waktu yang Engkau berikan bagi kami untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Untuk Engkau menaruhkan kehidupan-Mu Tuhan. Untuk Engkau menaruhkan terang-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa hari ini tidak akan berlalu dengan sia-sia Tuhan. Kami akan mendapatkan sesuatu, kami akan mengalami sesuatu. Bahkan di rumah kami hari ini Tuhan, kami akan mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kami akan mengalami Tuhan, kasih-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Dan kami buka hati kami untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, tadi sebelum ibadah ini dimulai, kita sudah melihat tayangan ya bahwa banyak jemaat yang rindu untuk beribadah kembali. Dan kami juga dari gereja, kami juga sangat rindu untuk bisa beribadah kembali bersama-sama dengan jemaat. Dan kita percaya biar semua ini cepat berakhir, ya kita perkatakan pemulihan, kita perkatakan kesembuhan atas bangsa kita, sehingga kita bisa kembali bertemu sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, berkumpul kembali sebagai keluarga Tuhan di tempat ini. Saudara-saudara, saya juga mau mengucapkan terima kasih buat keluarga kita di tempat ini yang di balik layar, ya mereka terus melakukan hal-hal yang luar biasa supaya ibadah online ini dapat berjalan. Biar Tuhan saja yang membalaskan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan. Thank you buat supportnya, thank you buat effortnya, buat semua yang terbaik yang kita sama-sama persembahkan untuk Tuhan. Biar Tuhan memberkati kita semua. Dan jemaat Tuhan dimanapun kita berada hari ini, saya merasakan bahwa Tuhan sedang menciptakan satu budaya yang baru hari-hari ini. Ya, dan budaya ini akan nampak, budaya ini akan muncul dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebenarnya saudara, Tuhan melakukan semuanya. Kerajaan Allah itu berbicara tentang keluarga. Ya, Kingdom of God is a family business. Ya, semua tentang keluarga. Ya, ikatan keluarga itu nggak dibangun dengan ikatan karena kita punya prinsip yang sama, atau karena kita punya uang, atau karena kita berasal dari suku yang sama, atau kita berasal dari status sosial yang sama. Bahkan ikatan keluarga saya juga percaya lebih dari hanya sekedar kita memiliki hubungan darah. Ikatan keluarga itu muncul ketika apa? Ketika kita mau saling menerima dan ketika kita mau saling memberi. Ketika kita mau saling memberi,
kepada sesama kita, ketika kita mau saling menerima, maka ikatan keluarga itu akan mulai muncul. Dan saudara, hal yang sama yang Tuhan Yesus lakukan bagi kehidupan kita. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 15, saya akan bacakan Yohanes 15, ini yang terjadi dengan kehidupan kita ketika kita menerima Yesus. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Tuhan menghancurkan semua jarak. Tuhan membuka jalan bagi setiap kita. Supaya apa? Di sini dikatakan supaya kita tidak lagi disebut hamba. Kenapa? Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Saudara-saudara, ayat ini mengatakan bahwa Tuhan tidak menyebut kita lagi hamba. Kenapa? Karena hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi dia menyebut kita sebagai anak. Dia menyebut kita sebagai sahabatnya dia. Dia menyebut kita bahkan dalam terjemahan lain dikatakan intimate friends. Ya, sebagai teman yang intim, teman yang dekat, saudara. Kenapa harus menjadi intimate friends? Ya saudara, karena dia mau kita tidak ada batasan dengan dia. Kita berhubungan dengan dia tanpa batasan. Dia mau mengungkapkan apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi rahasianya, apa yang menjadi isi hatinya dalam kehidupanmu. Sehingga kita bukan lagi disebut sebagai hamba, tapi kita disebut sebagai sahabatnya. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah sahabat-sahabat yang intim, sahabat-sahabat yang dekat dengan dia. Dan hal ini saudara, ini yang Tuhan lakukan. Ini adalah budaya kerajaan surga. Yesus lahir, ya. Kalau kita lihat sebelum perjanjian baru, dalam kitab terakhir dari perjanjian lama dikatakan bahwa dia akan mengembalikan hati bapa-bapa kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya. Artinya gini saudara, ketika perjanjian lama selesai, di perjanjian baru, Tuhan sedang memulihkan hubungan antara manusia dengan Bapa. Antara kita yang terpisah karena dosa, karena pelanggaran manusia, Adam, manusia yang pertama saudara, tapi kita dipersatukan kembali di dalam Kristus. Semua batasan itu dihancurkan di dalam Kristus. Saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab, kita bisa lihat bahwa sistem kerajaan Allah adalah sistem keluarga. Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Ya, kenapa doa Bapa kami? Artinya semua kita yang berdoa kepadanya, kita memposisikan diri kita sebagai anak. Dan kalau kita semua anak, kita semua punya akses yang sama kepada Bapa kita. Dia bukan bos kami, ya, atau dia bukan om kami yang jauh dari kita, saudara. Dia adalah Bapa kami. Satu kedekatan yang begitu dekat, sehingga seringkali anak-anak Tuhan berpikir seperti ini, gini, harus pendeta yang berdoa supaya doa saya didengar. Atau saya kurang kudus, saya kurang baik, sehingga doa saya nggak didengar sama Tuhan. Saudara, kalau kita semua adalah anak, maka kita semua punya hak yang sama. Kita semua punya privilege yang sama. Kita semua ini diberikan gift yang sama. Supaya kita bisa memanggil dia Bapa kita. Dan hari ini kedekatan yang seperti ini yang Tuhan mau bangun. Inilah kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu keluarga, saudara. Kerajaan Allah di mana nggak ada yang lebih hebat, nggak ada yang lebih rendah. Kalau mungkin perusahaan, saudara, semua ditentukan dengan jabatan, semua ditentukan dengan statusnya, job desk-nya. Tapi saudara, di dalam kerajaan Allah kita semua keluarga. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Begitulah Tuhan melihat engkau. Tuhan melihat engkau tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih rendah. Kita semua adalah anak-anaknya dia dan kita semua hebat. Dan kita semua punya akses kepada Bapa kita. Sehingga, saudara, hari ini ketika kita berdoa, saya percaya doa kita didengar Tuhan. Dimanapun kita bisa merasakan kehadiran Bapa kita. Alkitab
menunjukkan bahwa kerajaan Allah itu berbicara keluarga. Ketika Yesus ada di dunia ini saudara, dia bisa saja melakukan semuanya sendiri. Dia bisa saja mengajar sendiri, membuat mujizat sendiri, dia bisa saja melakukan hal-hal yang ajaib sendiri. Tapi saudara, kalau kita lihat, dia memilih ke-12 orang murid. 12 orang murid ini pada saat Yesus ada saat itu, mereka bukan orang-orang yang hebat kok saudara. Mereka orang-orang yang biasa, bahkan kalau saya mau katakan mereka semua gagal. Ya, karena di akhir cerita ketika Yesus hendak naik ke atas kayu salib, mereka semua meninggalkan Yesus. Artinya apa? Mereka bukan orang yang sempurna. Ada yang menyangkal Yesus, ada yang menjual Yesus, ada yang lari karena ketakutan dan lain-lain. Bertahun-tahun mereka habiskan bersama dengan Kristus. Tapi kalau kita lihat secara mata manusia, gagal. Tapi kenapa Yesus memilih keluarga kecil ini? Ya saudara, tadi saya katakan ini lebih dari hanya sekedar hubungan darah. Tapi ketika kita mau saling menerima dan ketika kita mau saling memberi, Yesus mau ada murid-muridnya di dalam kehidupannya, di dalam setiap perjalanannya. Supaya apa? Supaya apa yang dia lakukan itu dapat dia wariskan kepada murid-muridnya. Supaya apa yang dia lakukan semuanya itu di dalam satu keluarga, bukan sendiri. Ini waktunya saudara di mana kita nggak bisa sendiri-sendiri, kita nggak bisa terkenal sendiri, hebat sendiri, ya. Kita punya keluarga. Tadi saya katakan di awal saudara, bahkan ibadah ini berlangsung juga saudara, bukan karena pelayan-pelayan saja yang ada di depan ini, ya, yang melakukan pelayanannya, tapi ada keluarga kita di balik layar yang membantu sampai ibadah ini bisa terlaksana. Artinya apa saudara? Tuhan mau membangkitkan budaya ini supaya bukan hanya tentang beberapa orang, tapi semua anak-anaknya hari-hari ini mereka semua harus bersinar. Semua anak-anaknya adalah kebanggaannya dia. Semua anak-anaknya adalah orang-orang yang hebat. Bahkan kalau kita melihat juga saudara, ya Tuhan pun ya kalau kita kenal dengan istilah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka tidak bekerja hanya sendirian saudara. Tapi mereka bekerja bersama-sama, Bapa, Putra, Roh Kudus. Melakukan perannya masing-masing. Ini adalah satu tatanan dari kerajaan Allah. Sehingga hari ini ketika kita dilahirkan di dalam kerajaan Allah, kita tidak pernah sendiri. Kita punya keluarga, kita punya Bapa yang baik. Jangan merasa hari ini saudara sendiri, jangan merasa hari ini saudara nggak layak atau Tuhan jauh. Kita semua keluarga dan kita punya Bapa dan Bapa kita sayang sama kita. Bapa kita mengasihi kita. Banyak perumpamaan yang Yesus sampaikan di dalam Alkitab itu berbicara tentang keluarga juga. Ada anak yang hilang, Yesus pun juga memberkati anak-anak kecil. Yesus pergi ke keluarga Lazarus dan menganggap Lazarus, Maria, Marta sebagai sahabatnya, sebagai keluarganya saudara. Bahkan kalau kita lihat lagi cerita tentang mujizat pertama yang terjadi dalam perkawinan di Kana ketika Yesus melayani ibu mertua dari Petrus. Saudara, tidak bisa dilepaskan dari keluarga. Dan ini adalah budaya yang harus kita bangun sebagai anak-anak Tuhan. Ini adalah budaya yang harus kita sadari yang Tuhan telah taruhkan di dalam kehidupan kita. Tuhan mau supaya hubungan-hubungan ini pulih. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama kita. Sehingga budaya ini harus dibangun. Saudara, dalam budaya keluarga ini ada dua hal. Yang pertama, keluarga adalah ketika semua orang merasa diterima. Ada acceptance, ada penerimaan. Tuhan menerima kita, saudara. Kita juga harus menerima sesama kita. Dalam segala kekurangan, dalam segala kelemahan mereka adalah keluarga kita. Dan saudara, apa yang Yesus contohkan, teladan Yesus ketika Yesus datang ke rumah Zakeus, saudara. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, Yesus datang ke rumah Zakeus. Dan apa yang terjadi di sana? Ya, Yesus bilang, aku mau main ke rumahmu. Aku mau makan bersama-sama dengan engkau. Ketika semua orang hari itu berkata Zakeus adalah pendosa. Ketika semua orang hari itu berkata Zakeus nggak layak menerima itu. Tapi Yesus datang.
Apa yang Yesus hendak tunjukkan? Yesus menunjukkan acceptance, penerimaan. Dan ketika Zakheus diterima, apa yang terjadi saudara? Ketika diterima, maka kebiasaannya berubah, sikapnya berubah, sifatnya berubah. Dan ketika sifatnya berubah, kepercayaannya berubah. Dia mulai mempercayai bahwa dia punya Tuhan. Saudara, hari ini, kalau ini adalah hal yang Yesus coba bangun di dunia ini, di mana belong, ya, behave, believe, ya. Ketika seringkali kita sebagai gereja Tuhan, kita mau supaya kita terima orang ketika behave mereka berubah dulu, atau ketika believe mereka berubah dulu, ya. Tidak dengan Yesus. Dia mau menerima semua orang, dan karena penerimaan itu, kita bisa melihat perubahan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan Zakheus. Dia berkata, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada orang yang aku peras, aku kembalikan 4 kali lipat. Behave-nya berubah, saudara. Dan kemudian belief-nya berubah. Apa yang terjadi? Yesus berkata, hari ini keselamatan ada untuk rumah ini. Karena Zakheus pun keluarganya adalah anak Abraham. Saudara, hari ini, mari budaya ini kita bangun. Ya, kita mau menerima orang lain, ya, kita mau membuat acceptance kepada orang-orang di sekitar kehidupan kita. Seperti Tuhan menerima kita, mari kita menerima orang-orang di sekitar kehidupan kita. Yang kedua, saudara, keluarga adalah safe place. Keluarga adalah tempat yang aman. Tempat yang aman untuk apa? Tempat yang aman untuk kita bertumbuh, saudara. Ya, di dalam keluarga, ya, kita nggak diomongin, kita nggak dihakimin, kita bisa bertumbuh dengan baik, kita bisa menemukan semua yang baik di dalam diri kita, bukan hanya terus merasa buruk tentang diri kita. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Alkitab, dia berkata bahwa tinggallah di dalam kasihku. Kenapa tinggallah di dalam kasihku? Berarti kasihnya itu adalah home, kasihnya itu adalah rumah, tempat yang aman untuk kita tinggal. Saudara, kasih Tuhan adalah tempat yang aman untuk saya dan saudara hari-hari ini tinggal. Dan Tuhan mau dimanapun kita berada, kita juga menjadi safe place, di mana orang-orang yang ada di dekat kehidupan kita, mereka bisa bertumbuh, mereka bisa mengembangkan dirinya, mereka bisa menjadi lebih baik. Kenapa? Karena mereka tidak takut dihakimi, mereka tidak takut disalahkan, mereka tidak takut untuk ditolak. Dan saya percaya ketika budaya ini kita bangun, maka disitulah doa kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, itu terjadi. Saya berdoa, saudara, di tengah keadaan yang penuh dengan ketakutan, di tengah keadaan yang penuh dengan kekhawatiran, di tengah keadaan yang penuh dengan tekanan mungkin hari-hari ini, mungkin kita menghadapi masalah ekonomi. Tapi saya berdoa supaya kerajaan Allah itu turun. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, saudara. Dan apa yang harus kita bawa? Yang harus kita bawa adalah budaya surga itu. Adalah budaya ketika tadi semua orang itu merasa diterima. Dan yang kedua, kita menjadi tempat yang aman. Supaya ketika orang dekat-dekat dengan kita, mereka bisa bertumbuh. Mereka bisa menemukan diri mereka yang sesungguhnya. Mereka bisa masuk ke dalam rencana Tuhan. Mereka bisa mengalami Tuhan yang baik. Keluarga adalah satu hubungan di mana Tuhan mau tidak ada lagi batasan. Kita disebut anak, kita disebut sahabat. Supaya apa? Tidak ada lagi batasan untuk dia bisa mengungkapkan isi hatinya, kerinduannya, rahasia-rahasianya kepada kita. Keluarga adalah tempat ya di mana saudara dan saya hari-hari ini bisa merasakan kehadiran Bapa, kedekatan dengan Bapa yang nyata. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Bapa. Ya, tidak ada jarak. Tidak ada jarak, tidak ada batasan. Baik dengan Tuhan maupun dengan sesama.
Apapun yang hari-hari ini mungkin menjadi batasan, apapun juga yang hari-hari ini menjadi jarak. Mungkin saudara berpikir bahwa saya kayaknya gak bisa dekat sama Tuhan. Mungkin saya hidup di dalam kutukan atau saya hidup di dalam hukuman Tuhan dan lain-lain. Saudara, Tuhan gak mau semua itu membatasi engkau dengan Dia. Dia mau saudara dan saya mengalami kedekatan yang nyata dengan Dia. Dan untuk hal ini Yesus telah lakukan 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Supaya tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi batasan. Tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya Dia. Saya rindu dimanapun kita berada. Orang-orang di sekitar kehidupan kita, mereka juga bisa merasakan hal yang sama lewat kehidupan saudara dan saya. Dalam 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dalam ayat ini dikatakan kita itu mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dalam bahasa lainnya dikatakan beholding as in a mirror, melihat seperti di depan cermin kemuliaan Tuhan dengan muka tanpa selubung, dengan muka tanpa veil. Maksudnya apa? Maksudnya gini loh saudara, Tuhan gak mau ada batasan untuk kita memandang kebaikan-Nya, untuk kita memandang kasih-Nya. Bahkan saya percaya kasih Tuhan lebih kuat dari dosa. Saya percaya kasih Tuhan lebih kuat dari kutukan. Bahkan saya percaya kasih Tuhan lebih kuat dari neraka, dari iblis, dari apapun juga saudara. Kasih yang besar itu telah dibuktikan di atas kayu salib. Dan Dia telah berkata semuanya sudah selesai. Sehingga hari ini tidak ada yang bisa memisahkan kita untuk mengalami kedekatan dengan Tuhan. Dengan muka yang tidak berselubung, kita bisa memandang Bapa kita. Kita bisa memandang Dia sebagai sahabat kita. Kita bisa menerima isi hatinya, menerima kerinduan-kerinduannya saudara. Bahkan orang-orang di sekitar kehidupan kita, mereka bisa merasakan kenyataan kehadiran Tuhan, merasakan kenyataan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan lewat kehidupan saudara dan saya. Biar hari ini, budaya ini yang kita bangun. Mari sama-sama kita satukan hati kita dan mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau datang ke dunia ini, karya salib-Mu. Itu adalah untuk membuat kami hari ini dapat kembali terhubung dengan Bapa. Untuk membuat tidak ada batasan lagi, tidak ada selubung lagi yang menghalangi kami untuk melihat kemuliaan Bapa kami, kasih Bapa kami, kebaikan Bapa kami. Bahkan hari-hari ini, masalah apapun, pergumulan apapun, tekanan hidup apapun, aku berdoa tidak akan pernah bisa memisahkan setiap anak-anak-Mu untuk mengalami kasih-Mu, untuk mengalami kebaikan-Mu, untuk mengalami damai sejahtera. Dan Engkau datang untuk membuat hubungan ini kembali pulih. Untuk menghancurkan setiap pemisah. Untuk menghancurkan setiap selubung-selubung yang menghalangi kami melihat Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat sore hari ini dan aku berdoa biar kedekatan yang nyata ini bisa kami alami dalam kehidupan kami. Dan bukan hanya kami alami dalam kehidupan kami. Kami mau bangun budaya ini di keluarga kami, di rumah kami, untuk anak-anak kami, untuk pasangan kami. Kami mau bangun budaya ini untuk teman-teman kami. Kami mau menerima dan kami mau memberi Tuhan. Kami mau menerima dan kami mau menjadi tempat yang aman untuk banyak orang dapat bertumbuh dan bisa mengenal Engkau. Banyak orang dapat bertumbuh dan menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada, sore hari ini Engkau menjamah mereka. Engkau menjamah kami. Apapun yang menghalangi kami untuk memandang Engkau, untuk mengalami Engkau. Kami ingat, kami merenungkan hal ini, bahwa Engkau telah menghancurkannya 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib.
Engkau yang merobek tabir bait Allah, supaya tidak ada lagi yang memisahkan kami dari kasih-Mu. Dan hari ini kami bersyukur, karena kami punya Bapa, dan Bapa kami sayang sama kami. Dan Bapa kami mengasihi kami, dan kami mau supaya banyak orang mengalami kasih Bapa itu lewat kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, amin. Kita telah diberkati oleh firman Tuhan dan dikuatkan untuk terus membangun budaya kerajaan Allah dalam setiap langkah kehidupan. Biar kasih Tuhan terus hidup dan menguasai hatimu. Jemaat dapat memberikan persembahan lewat transfer di nomor rekening yang tertera di layar. Tuhan memberkati setiap jemaat, baik yang dapat memberi maupun belum dapat memberi. Kita akan melihat pemeliharaan Tuhan yang ajaib sepanjang minggu ini. Pengumuman, mulai minggu depan, tanggal 3 Mei 2020, ibadah dari YouTube akan dilakukan hanya 1 kali, jam 9.30 pagi. Dan jemaat dapat memutar ulang di jam-jam lain sepanjang hari minggu itu. Ibadah minggu depan akan disertai dengan perjamuan kudus. Oleh sebab itu, jemaat dapat mempersiapkan roti atau biskuit apa saja. Dan untuk anggur, jemaat dapat menggunakan sirup, teh, ataupun minuman bersoda. Kami juga akan membuat ibadah tengah minggu di hari Kamis. Ibadah Kamis akan dilakukan setiap 2 kali sebulan dan akan ditayangkan di YouTube. Kami rindu supaya jemaat dapat terus mengalami hadirat Tuhan di rumah. Stay safe dan tetap peluk damai sejahtera-Mu. Kita akan mengakhiri ibadah dengan doa berkat dari Pendeta Joel Berito. Bapa-Ku yang baik, sangat Ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Mari sama-sama kita panggil Bapa kita yang baik dan katakan Bapa-Ku yang baik. Yes Lord. Bapa-Ku yang baik, sangat Ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku, Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Hari ini saudara gak perlu takut, engkau gak perlu khawatir, karena engkau punya Bapa dan Bapamu mengasihi engkau. Kita bukan yatim piatu, kita bukan hamba. Hari-hari ini Dia mau melimpahkan kebaikannya, keajaibannya, kasihnya dalam hidupmu. Sekalipun di tengah keadaan yang sulit. Saudara, dunia ini boleh semakin sulit, tapi saya percaya kebaikan Tuhan akan terus berlaku untuk kehidupan kita. Mari angkat tanganmu dan kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Tuhan, kami bersyukur buat sore hari ini. Kami percaya bahwa kebaikan Tuhan akan selalu berlaku dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau adalah Bapa yang memelihara hidup kami. Engkau adalah Bapa yang memeluk kami. Engkau adalah Bapa yang menguatkan kami. Engkau adalah Bapa yang memampukan kami melewati segala-galanya sebagai pemenang. Dan hari ini terima kasih. Karena tidak ada lagi batas, tidak ada lagi jarak. Tidak ada lagi apapun yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu.
Sehingga hari ini kami bisa berkata kasih-Mu adalah tempat tinggal yang aman bagi kami. Kami mau tinggal di dalam kasih-Mu. Tempat yang aman untuk kami bertumbuh. Tempat yang aman untuk kami selalu bisa mempercayakan kehidupan kami. Tempat yang aman untuk kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kehidupan kami. Aku berdoa Tuhan, sore hari ini, berkat-Mu tercurah atas setiap kehidupan anak-anak-Mu. Engkau menyinari mereka dengan wajah-Mu dan memberikan mereka kasih karunia. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada kehidupan anak-anak-Mu dan memberikan mereka damai sejahtera yang melimpah-limpah. Berkat dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus-Nya menjadi bagian kehidupan-Mu selama-lamanya. Amin.